Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ramadan Zaki, yang mana kali ini akan membahas tentang usul fikih yang ada di ujian komprehensif hukum keluarga Islam. Oke, yang pertama usul fikih. Usul fikih yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan sebagainya nanti saya sebutkan. Yang pertama adalah Al-Quran sendiri. Secara pengertian, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yang mana untuk pedoman umat Islam dan membacanya adalah bernilai ibadah. Itu termasuk Al-Quran. Dalam etimologi adalah qara, ayatnya membaca-bacalah ayat Al-Quran, yang mana emang Al-Quran ini adalah khusus untuk dibaca, yang harus dibaca seperti itu, niatnya itu seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah ini adalah sesuatu atau apapun itu yang diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan Nabi, ke ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sunnah. Jadi ketika Al-Quran turun, wahyu Allah turun, biasanya sunnah itu merintinya kembali. Nabi Muhammad SAW itu merintinya kembali, karena kan ada dinas Al-Quran itu biasanya kan banyaknya itu harus ditafsirkan lagi. Jadi nggak bisa langsung diartikan, tapi harus ditafsirkan. Nah, makanya ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ijma itu kesepakatan semua mujtahid atau kesepakatan para ulama, yang mana ijma ini adalah tetap dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ijma ini hadir karena pada saat itu Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi tidak ada hadis baru lagi dan tidak ada wahyu lagi, otomatis dasarnya itu sudah selesai, dan ijma itu dilakukan supaya penggalian hukum-hukum baru itu ada. Itu ijma. Terus apa ini? Qiyas itu adalah mengkiaskan hukum atau menyamakan hukum. Menyamakan hukum yang mana hukum yang sudah ada disamakan dengan hukum yang belum ada disamakan dengan hukum yang sudah ada, karena adanya persamaan ilat atau sebab. Ilat itu sebab. Nah, selanjutnya adalah ikhtisan. Ikhtisan itu artinya pembahasan pengajian ulang lagi, karena ada kias yang sudah asli, kias yang sudah tetap, tapi dikaji lagi dengan kias yang masih samar, karena ada kesalahan atau kesalahan pemikiran dari ulama, ijma tadi. Seperti itu ikhtisan, beralihnya pemikiran. Terus maslahah mursalah ini adalah sesuatu atau kejadian yang belum ada dasar hukumnya, belum ada dalilnya, yang mana tujuannya masalah itu untuk menyelesaikan hukum tersebut, permasalahan tersebut dengan maslahah, atau kemanfaatan yang lebih, maslahah. Ada urf itu tradisi masyarakat, yang mana tradisi ini sebagai acuan, atau bisa jadi sebagai dalil dalam bermasyarakat. Itu urf, tradisi. Terus istisab itu sama saja, belum ada dalilnya. Istisab itu belum ada dalil, jadi belum ada dalil yang kejadian atau peristiwa atau problematika yang mana itu boleh dilakukan sampai adanya dalil. Jadi semua belum ada dalil, otomatis boleh dilakukan, masih halal. Tapi ketika ada dalil yang melarang, otomatis haram. Itu istihsan. Terus syara'u man qablana. Nah, syara'u man qablana adalah perbedaan pendapat bahwa hukum tersebut adalah syara'. Jadi ada beberapa pendapat, biasanya tentang hadis itu yang banyak, dan juga penafsiran Al-Quran. Oke,
Terus mazhab sahabat ini adalah ketika para sahabat menggali hukum baru, dan ketika ada hukum baru dan ada perbedaan lagi dengan sahabat yang lain, jadi makanya diadakan mazhab sahabat, jadi ada pedomannya itu sahabat, yang seperti itu. Oke, selanjutnya jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Nah, di sini sejarah perkembangan usul fikih hampir sama dengan perkembangan fikih, yang mana ada beberapa periode. Periode pertama tetap usul fikih itu tetap pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan dasar Al-Quran dan juga hadis. Setelah itu periode kedua itu masa sahabat, ketika tabi'in. Masa tabi'in ini adalah masa yang paling bergejolak sekali, karena pada masa tabi'in ini Islam itu sudah mulai runtuhnya kekuasaan Islam, sehingga yang mana bahasa Arab itu terkontaminasi dengan bahasa yang lain, sehingga ini menyebabkan hukum yang ada itu menjadi multitafsir atau bahasa yang berbeda. Membuat abu-abu gitu, membuat abu-abu sebagai hukum di situ. Nah, akhirnya setelah itu akhirnya dikemukakanlah ilmu usul fikih oleh Imam Abu Yusuf seperti itu. Oke, secara singkatnya seperti itu. Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil qat'i dan dhanni dari segi dalalnya, serta berikan masing-masing contohnya. Oke, dalil qat'i adalah dalil yang mana dalil ini ada jelas, artinya itu sudah jelas. Dalil qat'i atau jelas lah, perintahnya itu jelas, seperti wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, itu jelas. Kalau dhanni itu perintahnya belum jelas, seperti itu. Jadi masih, kalau dhanni itu masih multitafsir. Selanjutnya jelaskan relasi antara Al-Quran dan Sunnah. Oke, jadi secara singkat saya jelaskan secara singkat, Al-Quran itu adalah wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini sebagai pedoman dan juga membacanya itu bernilai ibadah. Nah, jadi perbedaan atau relasinya itu, Al-Quran itu sebagai puncak titik utama, dan hadis ini sebagai puncak titik kedua. Artinya hadis ini implementasi dari Al-Quran. Kalau bahasanya itu mentafsirkan Al-Quran gitu, jadi memperinci lagi, perintahnya itu perinci lagi, seperti wa aqimus sholah itu dirikanlah sholat. Dan situ di hadis itu banyak Rasulullah SAW menerangkan sholat itu begini, sholat begini. Seperti hadisnya Rasulullah itu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti sholatku. Nah, di relasinya itu seperti itu, jadi saling keterhubungan, saling berkaitan. Cuman yang dasar tertingginya itu tetap Al-Quran. Itu. Terus sebutkan dan jelaskan rukunnya qiyas. Oke, rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada berapa ya? 4. Nah, ada 4. Yang pertama ada al-aslu, kedua al-far'u, ada hukum asal dan juga ilat. Al-aslu adalah kejadian yang sudah ada nasnya, yang sudah ada hukumnya. Al-far'u itu yang belum ada. Terus hukum asal itu adalah hukum syara'nya. Terus yang kelima itu ilat. Saya sebagai contoh biar enak, seperti khomer yang dikiaskan sekarang itu miras, kan sebagai miras. Nah, berarti yang di sini adalah al-aslunya atau kejadian yang sudah ada nasnya itu khomer, seperti dalilnya innamal khamru wal maisir. Nah, itu haram. Khomer itu haram.
dengan segala khamr. Nah, jadi situ hukum asalnya khamr. Al aslunya, al faraunya itu yang belum ada nasnya, berarti mirasnya itu belum ada, soalnya belum diatur dalam Al-Quran dan juga Sunnah, ini belum ada. Nah, jadi belum ada dasar hukumnya. Terus hukum asal itu adalah hukum syaraknya, artinya haramnya. Nah, itu haramnya itu adalah hukum asal. Yang keempat adalah ilat itu adalah sebabnya. Nah, kenapa kok ini dikiaskan? Karena adanya persamaan ilat atau persamaan sebab yang mana sama-sama memabukkan. Itu kiasnya tuh sama-sama memabukkan. Nah, itu kias. Terus jelaskan perbedaan hukum taklifi dan wama'i serta rukhsah dan azimat. Nah, hukum taklifi adalah hukum yang mana menjelaskan tentang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, itu taklifi. Yang kedua adalah hukum wa'ni. Hukum wa'ni adalah sesuatu yang menuntut penetapan suatu sebab bagi sesuatu yang lain, oleh penetapan dari segi melanjutkan, melarang atau yang sebagainya. Nanti ada sesuatu sebagai penetapan bagi sesuatu yang lain, seperti itulah. Terus selanjutnya ada rukhsah ilah. Rukhsah ilah adalah keringanan, rukhsah ya, keringan dalam beribadah. Terus ada azimah adalah hukum yang sudah ada sejak zaman sebelumnya, bisa katakan zaman azali, sudah ada hukumnya udah. Terus selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum, mahkum fih dan mahkum alaih. Hukum sendiri adalah perbuatan mukallaf yang meliputi pilihan, ketetapan dan juga larangan. Hukum. Terus mahkum fih itu adalah perbuatan seorang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara'. Terus mahkum alaih adalah seseorang berhubungan dengan hukum syara'. Jadi seseorang berarti adalah bukan mukallaf. Jadi konteksnya dia itu cuma seseorang, jadi boleh non muslim. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah sebutkan tingkat kebutuhan manusia dalam pandangan maqasidus syariah, dan sebutkan apa yang disebut ad-daruriyah al-khamsah. Tentang daruriyat ya, menjaga salah satu daruriyat adalah menjaga salah satu daruriyat khamsah dari setiap agama untuk menjaga kehidupan manusia sehingga maslahah seperti itu. Jadi nggak ada kehancuran dalam dunia tersebut, harus dijaga. Selanjutnya hajiyat adalah kebutuhan apabila tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi itu menyebabkan sulitnya kemanusiaan. Kondisi sulit manusia itu menjadi kondisi sulit. Terus tahsiniyah adalah kebutuhan untuk memperbaiki akhlak, tradisi dan juga hal-hal yang ada di atasnya yang belum masih hancur, masih rusak. Terus adapun darul khamsah adalah din, dan nafsal, akal, terus mal, ada 5. Jadi adapun daruriyat khamsah itu ada hifduddin, hifdun nafas, hifdun akal, hifdun nasl, hifdun mal. Jiwa, agama, terus pikiran, akal pikiran, terus keturunan dan juga mal itu harta. Sebutkan syarat-syarat seseorang dianggap layak untuk beristihad. Seseorang yang dianggap layak beristihad, yang pertama tentunya dia sudah menguasai, seseorang tersebut sudah menguasai hukum syara' sehingga dapat dipercaya, dan dia juga terhindar dari maksiat. Yang kedua adalah
adil dan juga jujur, seperti itu. Terus selanjutnya adalah tadi macam-macam istihad. Nah, ini ada dua, istihad fardi dan juga istihad jama'i, fardi dan jama'i. Kalau istihad fardi itu adalah kesepakatan para ulama yang satu, sebagian doang gitu. Kalau jama'i itu seluruhan, jadi seluruh ulama itu sepakat. Yang fardi itu bukan satu, maksudnya beberapa golongan, tapi nggak semua ulama. Ada yang berpendapat seperti ini dan juga ada yang menantang pendapatnya, ada pendapat yang lain seperti itu. Tapi kalau jama'i itu ya semuanya sepakat seperti itu. Nah, selanjutnya tentang menurut tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil atau mujtahid fil al-syar'i. Nah, ini mujtahid ini adalah terbebas dari pendapat lain, atau dia berdiri sendiri, punya pendapat tersendiri gitu. Jadi nggak bergantung pada pendapat orang lain atau ijtihad orang lain. Terus selanjutnya mujtahid mustasib. Nah, ia mampu merumuskan sendiri dan ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid, tetapi dia bergantung pada satu mujtahid, satu imam. Nah, terus selanjutnya mujtahid fil al-madhab. Selanjutnya adalah mujtahid fil al-madhab. Nah, di sini adalah mujtahid yang mana mujtahid ini adalah bergantung pada mujtahid tertentu. Nah, sama yang awal tadi tentang mujtahid mustasib, tapi yang mustasib itu bergantung pada satu, dan satunya itu adalah mujtahid mustaqil seperti itu. Ya, perbedaannya seperti itu. Terus selanjutnya mujtahid fil tajrih. Nah, mujtahid fil tajrih ini adalah dia cuma membandingkan antara mujtahid ini dengan mujtahid yang lain, pendapat ini dengan pendapat yang lain, dan dia mampu untuk mentarjih atau menerjemahkan hal tersebut, atau memilih pendapat yang paling benar seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sebutkan macam-macam halangan kecakapan bertindak hukum atau awarid al-bayah. Jelaskan macam-macam cara untuk menyelesaikan bila terdapat dua dalil yang bertentangan. Nah, yang pertama awaridatu al-samawiyah. Halangan yang pertama itu adalah halangan awarid al-samawiyah. Ini halangan yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sakit, orang gila, terus dan sebagainya lah, datang dari Allah. Selanjutnya awarid al-muhtasabah. Al-warid muhtasabah ini adalah halangan yang dibuat sendiri dari orang tersebut, seperti nggak sakit, seperti mabuk, seperti bodoh dan lain sebagainya. Jadi dibuat sendiri, dia nggak mau belajar, dia mabuk-mabukan dan sebagainya, ya karena dia sebabnya itu dia sendiri. Terus yang B, macam-macam cara untuk menyelesaikan bila terdapat dua dalil. Nah, bagaimana ini ketika ada dua dalil yang berbeda, bertentangan maksudnya, yang pertama itu jam'u wa takif. Yakni dalil-dalil bertentangan itu dikompresikan atau diversuskan seperti itu, mengkompromikannya. Nah, selanjutnya itu tarjih itu memilih tarjih itu memilih dalil yang paling tepat, itu tarjih. Sedang nasih itu mengganti dalil yang yang sudah kuno atau ya sudah tidak dipakai lah, sudah enggak komprehensi, yang udah enggak harus ada. Oke, yang selanjutnya adalah naskh adalah mengganti dalil yang sudah tidak tidak relevan lagi menjadi dalil yang lebih relevan atau yang baru. Oke, selanjutnya adalah tasyakku dalilian. Ini tasyakku dalilian adalah mengukurkan dua dalil tersebut. Jadi ketika ada perbedaan itu diukurkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
tentang usul fikih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.